Medan sama Tangerang ini sama, cuacanya panas. Habis itu kan Tangerang ini kota pesisir ya. Kota pesisir. Jadi kan karakternya keras juga. Ya sama lah sama Medan. Makanya ya adaptasinya ya enak, santai-santai aja gitu, nggak ada masalah. Dari mulai saya melatih ya, saya udah tahu Tangerang, terus atmosfer sporternya juga saya udah tahu. Tangerang ini sebenarnya kota lintasan yang sangat apa ya, enak gitu. Jadi mau ke Jakarta deket, mau ke Bandung deket, mau ke bandara juga deket gitu. Strategis gitu ya. Awalnya saya dari PPLM. Ya, PPLM itu pusat latihan mahasiswa khusus sepak bola gitu. Jadi kita selalu merger dengan Liga 2 atau dengan Liga 3 gitu. Nah kemarin ada beberapa tim Liga 3 yang ingin merger ke kita. Persikat Depok dengan Persipro. Setelah saya datang ke sana ngobrol-ngobrol, kelihatannya hanya sekedar mau ikut, mau merayakan. Setelah ada tawaran dari Persikota, kita ketemu dengan manajemen Persikota ini anak-anak muda ya, yang punya ambisi, punya kekuatan juga gitu. Ambisinya itu saya lihat bukan hanya sekedar ngomong, jadi dia aplikasikan dengan rekrut pemain dan semuanya gitu. Karena tujuan kami sama, ada target di sini, maka saya lebih milih ke Persikota. Pertama kali di PSMS. Ya, PSMS Medan waktu itu masih divisi utama ya, karena belum ada liga. Itu di sana 5 musim. Setelah itu baru ke PSPS Pekanbaru, ke Sriwijaya. Waduh, udah tak kemana-mana, capek juga udah nyebutkannya gitu. Terakhir itu di Persikota ini, sekarang ini, karena ya seperti tadi alasannya, bahwa di sini punya target, sama seperti saya yang punya target juga gitu. Lisensi A-Lesson, AFC. Itu melatih klub? Waktu itu dari PSMS Medan. Jadi saya punya tahapan ya. Ini periode persiapan umum, artinya memang masih fokus pada conditioning. Conditioning itu harus diselingi dengan bagaimana bertahan. Bertahan kalau secara organisasi aja itu hanya ya tidak akan menguras tenaga. Makanya bertahannya dengan pressing. Dengan pressing kita akan mendukung program itu sendiri. Kemarin uji coba, kita kasih target anak-anak. Lawan tuh nggak boleh main 7 kali sentuhan. Sebelum 7 sentuhan harus terampas. Alhamdulillah 30 menit itu nggak kebobolan gitu. Nah, targetnya seperti itu. Jadi setelah 30 menit mereka tidak kebobolan, sekarang saya sudah mulai build up, membangun serangan dari bawah. Tapi belum 100% menyerang, belum 100% attacking gitu. Ini hanya bagaimana membangun satu penyerangan. Bertahan dengan pressing itu nanti akan menjadi acuan dan karakter tim kita gitu. Ya, keras dalam artian positif ya, tapi nggak tahu kalau yang lain menganggap apa gitu. Saya merasa bahwa
sepak bola ini keras gitu. Jadi kalau saya mau lembek-lembek, tiba-tiba ketemu dengan lawan yang keras, terus dengan atmosfer penonton yang keras, ini akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya saya sudah mulai menanamkan bagaimana situasi nanti di dalam pertandingan. Makanya keras. Keras itu bukan berarti ngawur. Jadi kalau umpamanya kita sayang sama anak, anak ini membuat satu kesalahan, otomatis ya kita harus kasih tahu. Nggak bisa, ya kita harus marah gitu. Beda lagi kalau justru anak yang salah saya diemin, saya apain sehingga justru anak itu malah tidak terarah gitu. Jadi kerasnya saya itu justru keras mendidik bahwa ini loh situasi sepak bola Indonesia gitu. Alhamdulillah sebenarnya nggak terlalu besar ya. Cuman kan pemain ada yang karakternya itu stylish, ada yang memang agresif gitu. Jadi sebagian pemain ini adalah saya pilih nih. Jadi apa yang mau saya terapkan, apa yang mau saya bangun di dalam tim ini udah ada pada mereka semua gitu. Tinggal bagaimana anak-anak bisa ngerti dengan karakter yang mau saya bangun gitu. Makanya karakter yang mau saya bangun itu justru agresif. Bertahan agresif, menyerang agresif. Keinginan saya, usaha saya, niat saya tuh bawa Persikota ini masuk ke Liga 2. Nanti setelah ini naik, saya masih di sini atau saya nggak di sini itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas di akhir-akhir karir saya bisa memberikan sesuatu untuk Persikota ini. Udah nggak ada masalah. Nggak ada. Jadi kalau fasilitas semuanya itu udah tingkat Liga 3 ya, yang masih amatir, ini jauh lebih bagus. Saya juga nggak tahu ya, jadi pertama kali saya melatih di PSMS itu, ada toko sport. Saya nggak tahu dia ngefans atau nggak ngefans. Waktu itu kan saya juga nggak ngerti ya, masih muda gitu. Jadi dikasihlah topi. Tapi yang bareta itu, tolong pakai ini. Ini promosi atau apa ini? Enggak. Ini saya kasih sama kamu untuk pakai itu. Nah, pakailah itu. Jadi setelah dipakai topi bareta itu, nyaman. Nyaman. Ya, sampai sekarang gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak bareta lagi nih. Ini udah topi apa namanya nih? Topi golop nih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masalah cangklong. Jadi kan banyak merokok. Nah, anak saya itu marah. Nggak boleh banyak merokok gitu. Jadi untuk mengurangi nikotin yang masuk ke dalam harus pakai pipa katanya. Awalnya saya pakai pipa plastik buatan Jepang. Jadi asal pas pertandingan gerem ini, gigit pecah. Wah, ini kalau kayak gitu masalah nanti beli pipa terus. Akhirnya ada temen yang memberikan cangklong. Ada yang dari Gading dan ada yang dari apa ya? Bukan tulang dia, apa namanya itu? Gigi atau apa ya, ikan besar gitu. Nah itu, jadi setelah pakai itu nyaman. Begitu pakai rokok, nggak pakai cangklong, nggak enak rokok itu rupanya. Dulu metode latihan dari pelatih-pelatih saya ya, dengan sekarang yang pelatih-pelatih sudah punya lesson itu jauh kali berbeda.
Jadi kalau dulu nggak punya sertifikat pun asal mantan pemain ya udah ngelatih. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, harus punya sertifikat. Tapi ada satu pelatih yang memang ya terkesan lah. Dialah yang membuat saya seperti ini. Itu almarhum Helmi. Helmi itu seorang pengusaha tapi dia suka sepak bola. Ya ngelatih setiap kali ngelatih gitu. Tapi ya latihannya ya nggak seperti yang sekarang ini gitu. Tapi dialah yang membangun saya sampai sekarang saya bisa seperti ini. Jadi hidup ini aja udah target gitu. Kan gitu ya. Saya masuk kemari pasti saya sudah tahu dengan situasi ini gitu. Dan saya ke Persikota ini juga membawa target pribadi gitu. Benteng mania atau supporter Persikota siapapun, biar dia nggak menuntut gitu. Saya tetap punya target. Jadi nggak ada masalah dengan target itu. Cuman alangkah baiknya kalau kita satukan kekuatan ini untuk sesuatu yang sama-sama kita inginkan, itu jauh lebih bagus daripada belum apa-apa udah mulai ya memecah apa segala macam gitu. Jadi saya senang keinginan dari supporter Persikota, karena saya juga punya keinginan yang sama. Ayo kita gabungkan, ayo sama-sama bareng kita untuk menuju Persikota di Liga 2 tahun berikutnya gitu. Dimanapun saya ngelatih, saya selalu hormati supporter. Karena supporter itu mitra kerja dari saya sendiri. Supporter yang baik, supporter yang selalu menjadi pemain ke-12. Dimanapun kita bermain, rasanya nggak lengkap kalau memang nggak ada teriakan-teriakan, nggak ada yel-yelan gitu. Tapi yang saya harap, teriakan-teriakan yang positif, yel-yel yang positif itu akan membangun semangat kami, semangat berjuang sehingga sampai ke tujuan. Untuk supporter Persikota, saya hormat karena saya menganggap bahwa supporter adalah pemain yang ke-12. Jadi dia adalah bagian dari tim ini.